sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Basuki SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Transbatu Marta 10. Yang saya hormati atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembahasan modul 1.4 CGP angkatan 9 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Handayani SPD SD. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita mintai syafaatnya di yaumul qiyamah. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dimohon dipersilakan. Acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan Kepala Sekolah kepada Bapak Basuki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur pada Allah SWT yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan yang kita masih bisa berkumpul dan beraktivitas. Bapak Ibu, namun saudara yang saya hormati, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah SWT yang mana siang ini kita masih bisa berkumpul yaitu dalam rangka yaitu untuk pembebasan modul 1.4 dalam guru penggerak angkatan 9 yang akan yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Handayani. Bahwasanya untuk pembahasan ini akan dibuat laporan kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu tamu undangan, Ibu Tuti Handayani mengundang kita semua bahwasanya yaitu untuk kegiatan ini adalah untuk laporan yang insya Allah dengan bulan Oktober ini, karena kegiatannya mereka dulu banyak sekali, jadi itu maka pada ini kita berkumpul yaitu untuk mendengarkan atau membaca atau tanda bukti bahwasanya secara langsung untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Dan untuk
adik-adikku yang PPL mudah-mudahan ini bisa untuk bahan laporan nanti setelah selesai adik-adikku nanti yang PPL nanti mungkin bisa untuk bahan laporan. Maksudnya di sekolah SD 2 sedang mengadakan yaitu pengimbasan guru penggerak yaitu daya positif. Kemudian nanti bisa untuk laporan. Pada waktu itu semua tidak saya panjang lebarkan, bahwasanya ini akan menyampaikan nanti supaya kita semua kena waktunya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Dani pas ada kegiatan semua lampu dan tidak mengizinkan, jadi maka dari itu kita mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan diikuti sukses diikuti. Dan untuk ibu-ibu yang calon penggerak ini yang sekarang akan di pembebasannya, maka dari itu mudah-mudahan akan lancar begitu dan sukses ya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Basuki. Acara keempat yaitu acara inti. Acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Handayani. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Basuki SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Batu Mata 10, serta Bapak dan Ibu adik-adik dan PKL dari STIP yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yaitu khususnya hidayah nikmat yang telah diberikan pada hari ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD 2 Batu Mata 10 ini dalam rangka pengimbasan CGP, yaitu saya sendiri yang alhamdulillah dalam kesempatan ini akan saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa lampu dari semalam mati ya, jadi semuanya terbengkalai, aktivitas semua terganggu. Sekarang berhubung waktunya sudah siang, langsung saja untuk ke materi ya. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang disampaikan oleh saya sendiri, Tuti Handayani dari SDN 2 Trans Batu Marta 10.
budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar atau sering mendengar ya budaya positif. Karena budaya positif tersebut menurut persepsi Bapak dan Ibu dari satu ke satu orang pasti lain-lain ya. Sekarang saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Saya ingin tanya sama apa ini ya? Budaya positif sama Ibu guru PAUD. Apa itu budaya positif? Baiklah, mungkin budaya positif itu apa yang kita kerjakan dapat ya kita memberikan kepada anak-anak itu penyampaian nilai-nilai yang positif untuk anak-anak. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Saya coba terima kasih pada Ibu Guru PAUD. Sekarang dari Ibu Guru, sekarang bapaknya cuma 1, 2, 3. Dari Bu Guru SD. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan anak yang menunjukkan perilaku baik atau perilaku yang positif. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada? Kamu Cita? Oh, sama, intinya sama ya. Nah, budaya positif itu adalah sama semua, cuman persepsinya berbeda. Artinya tetap sama menuju ke hal-hal yang positif. Pembiasaan anak, mengajarkan pembiasaan anak untuk ke hal yang positif. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh adalah segitiga restitusi. Itu yang terakhir ya. Nah, dari sebelah situ Bu Tuti. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita bahas yang tahapan pertama tadi ya. Kan tadi ada 7 ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita bahas yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah berdiferensiasi. Sama ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah pernah mendengar, tapi apa itu masih apa ya? Kita sudah tahu tapi sama lain persepsinya mungkin ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini dulu, nanti saya untuk berdiferensiasi ini saya jelaskan dulu. Berdiferensiasi ada lagi yang mau mungkin udah tahu, yang mau menyampaikan apa itu diferensiasi. Peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Apa Bu? Kasih mic-nya Bu. Berdiferensiasi yang saya tahu yaitu
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter siswa atau karakter anak. Intinya pembelajaran pada siswa. Terima kasih, luar biasa. Ada yang lain yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Tugas saya muter-muter ini Pak. Dari adik-adik mungkin pernah mendengar diferensiasi? Ibu Rani? Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang menggunakan banyak metode sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuan anak. Ya, terima kasih. Dua pendapat itu pada dasarnya sama ya. Itu menuju ke satu tempat ya, menuju satu yang kita tuju itu sama, cuma lain persepsinya. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran, kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita sesuaikan contohnya seperti ini. Satu kelas itu kan ada 32 misalnya, 30 siswa misalnya ya. 30 siswa itu kan lain karakter ya, lain kebutuhan yang masing-masing individu anak itu lain karakternya, lain kemauannya, lain sifatnya, semuanya lainnya. Nah, kita membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita membuat rencananya itu disesuaikan dengan masing-masing individu anak. Itu intinya seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila. Yang pertama, adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkolaborasi, berkebinekaan global, kelima gotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Next. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu, kalau ada kontrol seperti itu berarti itu adalah kita kan belajar tentang pembelajaran untuk anak ya. Kalau kontrol berarti kontrol untuk kita ya Bu ya. Kontrol untuk kita. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan kreatif karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita dalam mengajar itu intinya berarti tidak boleh memaksakan kehendak anak didik ya. Nah, kita orang dewasa, logikanya kita seorang dewasa itu mau berbuat apa saja terhadap anak-anak itu mampu ya, bisa ya. Misalnya seperti ditodong kamu kalau nggak kerjakan PR, awas kamu, gitu misalnya kayak gitu. Nah, seperti ada gambar tembak dari belakang itu adalah filosofinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya itu kita tidak boleh memaksakan, walaupun kita seorang guru, walaupun kita di kelas itu secara kuasa itu tentu kita kuasa untuk anak-anak, tapi kita tidak boleh berbuat untuk memaksa anak didik. Tuh intinya seperti itu. Next. Selanjutnya adalah mengubah paradigma
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat ke stimulus responnya. Realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ke teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, pada umumnya sifat manusia itu adalah berada di stimulus respon. Itu kemauannya manusia itu seperti itu, ya. Pada dasarnya itu seperti itu, kemauannya seperti itu. Tapi di sini kita, karena kita kan hidup kan bermasyarakat ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kita seorang pendidik, seorang guru, untuk menanamkan karakter yang baik untuk anak, ya. Jadi kita menggunakan teori kontrol yang benar, ya. Kalau perasaan kita berpendapat orang itu harus mau dengan pendapat saya, misalnya gitu. Nah, setelah kita mempunyai kontrol, kita berpikir ke teori kontrol bahwa orang juga punya pendapat. Mereka juga berhak mempunyai pendapat. Tuh, itu adalah sifat yang sangat sangat dominan untuk manusia adalah stimulus dan respon itu. Kemudian karena kita untuk menjalin suatu kebaikan untuk orang lain, jadi kita ke teori kontrol. Karena di sini kita ada semua pendidik, kita lakukan untuk anak didik kita menggunakan teori kontrol. Lanjut. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, tadi budaya positif ini adalah termasuk ya paparan ini adalah yang keberapa tadi? Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin bahasa Inggrisnya loh. Disiplin ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Ini tiga ini nanti ada bahasanya ya untuk selanjutnya, untuk yang selanjutnya nanti ada bahasanya. Jadi di sini adalah peserta tanpa imbalan yang
yang kotak pink ya Bu ya, saya garis bawahi dulu, peserta didik tanpa imbalan penghargaan Korewitz, ancaman atau hukuman. Itu nanti ada bahasanya sendiri. Lanjut Bu Siti. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu lepas dari hal-hal seperti itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua adalah Ibo Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah ini Ibo Primitis atau PYP ini adalah standar karakter ya, standar karakter yang yang dirancang oleh tingkat internasional, tapi kita kerucutkan karena kita berada di Indonesia. Jadi ini yang disusun oleh Indonesia. Itu tadi toleransi untuk pendidikan dasarnya ya. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah itu adalah semuanya adalah masuk ke nilai-nilai kebajikan. Lanjut di situ. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar untuk kita yang benar-benar kita butuhkan. Itu kebutuhan dasar manusia. Contohnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang benar-benar kita perlukan dalam hidup kita ya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah ini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar motivasi ekstrinsik itu apa? Dan motivasi intrinsik itu apa?
motivasi ekstrinsik. Apa Bu? Motivasi yang berasal Kesini, kesini. bukannya dari teman atau Berdiri Bu Ning. Motivasi ekstrinsik ya, menurut saya yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya dari teman sejawat, dari kepala sekolah, atau dari ya bisa dari siswa atau motivator. Kalau untuk anak ya motivasi dari guru, dari orang tua, dari teman sejawat bisa kalau untuk siswa. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu keinginan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ning, walaupun bukan CGP tapi dia sudah tahu ya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ada yang lain? Pendapat yang lain ada? Nah, Bu Nur? Pada intinya sama Bu ya, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari orang lain, bisa dari keluarga, teman, dan juga masyarakat. Kalau motivasi intrinsik yaitu motivasi yang tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu sama seperti yang disampaikan dengan ibu-ibu tadi. Jadi intinya motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari luar, ya. Nah, di sini karena kita seorang pendidik, saya beri contoh untuk anak didik kita ya. Misalnya kalau motivasi ekstrinsik itu kita memberikan hadiah misalnya, terus kita menjanjikan sesuatu dengan anak, nanti kamu kalau nanti ranking 1 misalnya, nanti saya kasih hadiah gitu misalnya. Terus nanti kamu kalau mau ikut lomba menyanyi misalnya, kalau perlombaan apa, nanti ibu berikan ini dengan itu gitu. Itu adalah contoh dari motivasi ekstrinsik. Tapi motivasi ekstrinsik itu sifatnya tidak tidak lama ya, dia tidak permanen, mempunyai sifatnya itu tidak permanen dia. Kalau dikasih hadiah dia mau semangat, mau dilakukan, kalau enggak dia berhenti. Tuh, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita, ya, dari yang tumbuh secara sendirinya dari dalam diri kita. Walaupun saya melakukan sesuatu tanpa hadiah apapun, ya, saya akan tetap menjalankan tugas itu misalnya, ya. Nah, seperti ibu dan bapak pergi ke sekolah, saya pergi sekolah. Untuk kalau saya nggak sekolah nanti anak-anak seperti apa, ya? Nanti anak-anak dari rumah itu kan pengennya belajar, tapi gurunya nggak masuk katanya gitu. Nah, masa saya mau bolos? Jadi kita tuh punya tanggung jawab dari dalam hati kita, tanpa pamrih apapun, ya. Tanpa pamrih, misal dari kepala sekolah, nanti ibu kamu kalau rajin, sampai kalau rajin nanti saya naikkan jabatannya misalnya gitu. Nah, tidak seperti itu adalah disebut dengan
motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita. Nah, di sini PR kita sebagai guru ya untuk menumbuhkan inovasi intrinsik untuk anak. Kita tumbuhkan agar anak itu melakukan sesuatu atau hal-hal yang positif ya, itu yang datang dari dalam diri sendiri, tidak karena dorongan dari luar. Ini lihat ini dia Tuh. kalau takut mati ya. Nah, ini adalah hukuman pertama ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Terus yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan ya. Ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita bahas dulu yang hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi itu adalah yang dilakukan guru untuk anak didik. Sekarang kita bahas yang hukuman. Hukuman itu sebelum saya bahas lagi, saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ayo, siapa yang mau jawab, Bapak Ibu? Ya, boleh dengan persepsi sendiri boleh, berdasarkan situ boleh, cuman perbedaannya. Menurut saya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu lebih kepada kejadiannya mendadak atau tidak, secara langsung terencana ataupun tiba-tiba seperti itu. Kalau hukuman itu langsung tiba-tiba tanpa ada rencana. Kalau konsekuensi kebalikannya dari hukuman tersebut. Oh ya, terima kasih 100 untuk Ibu Wiwi. Jadi hukuman itu adalah kita melakukannya tuh dengan tiba-tiba. Contohnya seperti ini. Misalnya anak murid kita ada yang datang terlambat, ya, misalnya. Bu, maaf, saya terlambat. Kita nggak langsung dikasih hukuman. Itu kan tiba-tiba ya, kejadian itu tiba-tiba. Sekarang kamu datang terlambat, kamu harus lari lapangan 3 kali misalnya. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu dia melakukan konsekuensi berdasarkan konsekuensi itu sudah disepakati kita bersama. Misalnya dalam kelas kita membuat keyakinan kelas misalnya ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya.
Nah, itu sudah kita buat di dalam kelas itu. Siapa yang melanggar keyakinan kelas tersebut, nanti istirahat, nanti buang sampah, misalnya gitu. Nah, itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu dia sudah disepakati bersama, ya. Sedangkan kalau hukuman itu adalah dia secara tiba-tiba. Nah, restitusi itu ini adalah penyelesaian masalah, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Jika ada anak didik kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Contohnya seperti ini. Saya nggak mau menyebutkan itu ya definisinya. Nanti kita ini terakhir kita perjalanan saya memaparkan nanti ada. Jadi saya kasih contohnya aja restitusi. Misalnya gini, saya kemarin baru praktek restitusi ya. Yang saya ambil adalah benar-benar anak yang bermasalah di kelas. Ada seorang anak di kelas kita, kerjanya setiap hari itu berantem gitu soalnya. Berantem terus. Nah, kalau masalah di kelas kan berantem, nggak ngerjakan PR, ya itu kasus yang kita alami di kelas ya. Terus suka usil, ya, buang sampah sembarangan, itu adalah kasus-kasus yang ada di kelas kita. Kita misalnya ambil kasus suka berantem tadi. Ada anak berantem, lagi-lagi dia berantem. Langsung kita seperti ini. Kenapa kamu berantem? Misalnya. Langsung kita jewer, langsung kita kasih hukuman misalnya ya. Langsung kita mengambil keputusan tanpa ada ditanya dulu, dia perlu tanpa itu. Nah, kalau restitusi, kita restitusi terlebih dahulu itu seperti ini. Setelah anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu baik-baik. Kita harus punya prinsip, anak-anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Mengapa kok dia seperti itu? Ada yang tukang berantem, mengapa kok tiap hari itu berantem, itu kenapa sebabnya? Ya, kenapa dia kok sering minggat dari sekolah? Kenapa kok dia tuh sering minggat, itu ada sebabnya. Mereka melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Jadi kita restitusi dulu, kita tanya, kenapa nak? Kamu kok setiap hari sering berantem? Kita tahu dulu sebabnya itu apa. Nah, itu. Nah, setelah itu kita tumbuhkan terhadap anak. Anak itu tujuan dari restitusi itu adalah menumbuhkan kesadaran pada anak dari dia sendiri. Ya, misalnya jangan kita langsung menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi. Jadi kita tanya dulu, mengapa kok dia melakukan seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jangan langsung kita jewer, jangan langsung kita cubit, ya. Kita tanya dulu baik-baik. Karena seperti ditanya tadi, diferensiasi setiap anak lain, latar belakangnya ya, dari keluarga yang berbeda, dari masalahnya yang berbeda, otomatis mereka melakukan apa tuh ada alasannya. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah teman. Keempat adalah pemantau. Dan kelima, manajer. Lanjut, Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru.
memang di situ adalah ada kasus ya, ada suatu kasus, yaitu kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya. Nah, kita menghukum anak, kita melakukan penghukuman sama anak, harus hormat bendera 1 jam. Itu adalah hukuman namanya, ya. Nah, yang kedua adalah barangkali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu adalah penerapan kontrol guru, yaitu membuat rasa bersalah. Lanjut. Yang keempat adalah ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini saja, yang sudah tidak apa-apalah. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah sebagai teman. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah pemantau, ya, posisi guru sebagai pemantau. Lanjut, Pak. Nah, yang kelima, posisi kontrol yang kelima adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah sebagai manajer. Jadi yang saya tanyakan adalah kelima posisi kontrol itu yang baik untuk kita sebagai guru untuk menghadapi anak yang punya kasus itu yang mana? Dari yang pertama tadi penghukum ya, terus merasa bersalah tadi, ketiga sebagai teman, keempat kelima ini manajer. Jadi apa? Untuk guru sebaiknya kita melakukan yang posisi mana? Yang mana? Manajer, teman, apa penghukum, apa membuat anak bersalah? Sebagai manajer. Ya, kita sebagai guru itu harus mempunyai sifat kontrol, yaitu sebagai manajer. Itu kata-katanya. Itu yang paling baik yang dilakukan oleh guru untuk anak yang mempunyai kasus di kelas, ya. Bapak dan Ibu selama ini sebagai pendidik pernah menghukum? Pernah? Pernah. Sama, saya juga pernah. Saya juga pernah, Bapak Ibu. Setelah saya belajar di CGP ini, oh ternyata selama ini saya salah, saya keliru untuk melakukan hukuman terhadap anak-anak. Nah, jadi hari ini ibaratnya kita telah bangun dari mimpi buruk ya Pak, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa menghukum itu adalah salah. Kita diposisikan untuk mengontrol diri, yaitu sebagai manajer. Tuh, kita tanya dulu sebabnya kenapa anakku melakukan kesalahan.
Jangan langsung kita menghakimi, jangan langsung kita memvonis anak harus diapakan anak ini. Kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, sebabnya apa. Jangan langsung menghakimi anak. Lanjut. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk posisi kontrol yang mana? Ya, tadi ada 5 ya, Bapak Ibu ya. Ada membuat anak merasa bersalah, penghukum, teman, manajer. Nah, ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Iya, 100 untuk Bapak dan Ibu. Lanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini terletak di posisi kontrol yang mana? Mana kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Iya benar, 100. Pintar, walaupun bukan CGP tapi luar biasa. Pintar. Selanjutnya, lanjut Pak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol apakah? Apa? Manajer, luar biasa. Sip. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman. Nah, kita mungkin di dalam 5 posisi kontrol ini bisa kita memilah-milah ya, melihat situasi ya, untuk teman dan manajer ya. Kalau untuk hukum sama merasa bersalah, terus apalagi satu tuh pemantau juga mungkin boleh. Nah, kalau yang nggak boleh itu yang 2, yang hukum dan merasa bersalah. Kalau menghukum itu kan kita menyakiti fisik, psikis juga ya. Kalau merasa bersalah itu psikisnya yang telah kita kita sakiti ya. Nah, jadi kalau untuk anak yang berkasus di kelas itu adalah kita yang paling baik itulah adalah manajer. Kalau untuk teman mungkin kita pada waktu santai di luar kelas ya, pada waktu kita gotong royong di luar kelas kita boleh melakukan posisi kontrol itu ya, sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Posisi kontrol penghukum. Itu adalah kata-kata sadis yang dikeluarkan oleh seorang guru. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernah nggak Bapak sama Ibu seperti itu? Pernah. Sama, saya juga pernah. Saya juga pernah. Sama. Nah, ya sama. Dengan adanya pembebasan ini Bapak Ibu ya, saya di sini saya tuh yakin Bapak dan Ibu itu lebih berpengalaman daripada saya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya pintar Bapak Ibu ya. Yang pertama saya harus melakukan pembebasan ini dan tugas dari CGP ini ya. Yang kedua, saya memohon marilah kita bersama-sama untuk merubah posisi kontrol kita sebagai pendidik, untuk memperbaiki lagi bahwa hari ini bahwa kita tuh sadar selama ini bahwa kita tuh keliru selama ini. Banyak O-nya kan hari ini. Sama, saya juga seperti itu. Nah, lanjut.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah keyakinan dan peraturan. Apa Ibu, Bapak Ibu, keyakinan dan peraturan itu bedanya? Kira-kira perbedaan keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan Ibu Siti. ini dikerjakan bersama ya, sepakat bersama. Kalau peraturan kelas berarti suatu peraturan yang harus kita taati dan itu dibuat oleh beberapa orang saja. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan peraturan yang sudah dibuat dalam warga kelas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain yang mau menyampaikan peraturan dengan keyakinan. Yang lain adik-adik mau ini? Makan, adik. Keyakinan dan peraturan. Boleh, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Jarang ada kerjaan saya kelihatannya. Baik, terima kasih buat atas waktunya. Kalau untuk peraturan itu biasanya yang dibuat bersama-sama dan dilakukan bersama-sama. Tapi keyakinan itu seharusnya dibuat peraturan yang dibuat dari guru dan untuk diyakini oleh semua siswa. Seperti itu. Terima kasih ya pendapatnya. Itu mungkin menujunya satu ya, ke jalan satu, ke arah ke satu, tapi jalannya berbeda. Jadi kalau keyakinan itu bersifat abstrak atau universal. Universal itu adalah lebih luas, ya. Dan keyakinan itu abstrak itu adalah menurut keyakinan kelas itu. Sedangkan peraturan itu lebih spesifik, lebih kalau keyakinan tadi kan luas ya, universal. Kalau peraturan itu adalah lebih spesifik. Ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Mas tadi itu sudah benar. Tapi itu yang lebih ininya adalah universal dan lebih spesifik. Peraturan itu lebih spesifik, sedangkan keyakinan itu adalah abstrak dan universal. Contohnya seperti ini kalau keyakinan. Kalau keyakinan itu kita misalnya keyakinan kelas tidak boleh menciptakan kenyamanan kelas misalnya. Nah, kenyamanan itu menciptakan kenyamanan kelas, kenyamanan itu kan universal, itu masih umum ya. Nah, itu misalnya disiplin misalnya. Yang kedua disiplin itu juga universal, dia luas. Nah, kalau peraturan itu lebih spesifik misalnya ini. Kalau nyaman kita spesifikan ya, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengganggu teman misalnya. Tidak boleh mengejek teman. Nah, itu adalah peraturan. Tuh. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak. Nomor 2 berupa pernyataan universal. 3 dibuat dalam pernyataan positif. 4 sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa keyakinan itu adalah bersifat abstrak ya.
dan universal, kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Terus pendek, dia tuh sedikit saja akan mudah diingat. Pendek tapi artinya luas. Tuh keyakinan. Lanjut. Keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi sedikit di depan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru, ya, dengan yang nggak pernah dibesarkan, nggak bisa tahapan yang ada di segitiga restitusi ini adalah validasi yang salah. Yang kedua adalah Berdiri berarti. kecil banget ya. Tiga tahapan ini. Ini ya Bu, satu ini tapi tulisannya nggak jelas. Nggak jelas aslinya. Validasi kesalahan. Validasi kesalahan. Yang kedua lupa. Nah, pokoknya intinya itu ada tiga tahapan ya, Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan meyakinkan keyakinan. Dia menanyakan keyakinan, itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah sama anak kita panggil ya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tiga tahapan tersebut. Contohnya itu, kamu tentu punya apa itu? Gini, dikasih contoh, saya kasih contoh. Kamu tahu ibu panggil ke sini, ya. Jangan langsung, kenapa kamu ini? Didudukkan bagus-bagus, kita jangan langsung, kenapa kamu? Kok berantem? Gitu. Setiap hari berantem, gitu ya. Buat ibu pusing kamu tiap hari berantem, gitu. Nah kadang-kadang kita seperti itu. Saya sendiri dulu seperti itu loh Bapak Ibu. Tapi sekarang setelah tahu, kita tahunya bahwa ada segitiga restitusi ini. Gak semau kita tahunya untuk menyelesaikan masalah pada anak. Yang pertama, contohnya seperti ini. Kita dudukkan panggil anak tersebut. Kita panggilan tersebut kita dudukkan, ada hadapan, jangan itu ya, ada hadapan. Kita tanya dulu, pemanasan pertanyaannya. Misalnya namanya, saya kemarin namanya Yuda ya. Yuda, sudah sarapan? Gitu. Wajah kita tuh apa namanya? Wajah yang bersahabat. Jangan mendelik gini, jangan melotot, kita nanya langsung melotot gitu, jangan. Kita pasang ekspresi yang bersahabat dengan anak. Yuda, udah sarapan tadi? Sudah Bu. Mandi pagi nggak? Mandi. Sarapannya sama apa? Itu pemanasannya dulu. Kemudian kita lanjutkan ke titik permasalahannya. Misalnya gini, Yuda tahu nggak Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, kenapa? Ini kemarin saya berantem gitu. Oh ya, kenapa sih Yuda kok tiap hari berantem terus? Ibu tanya gitu kan. Ini Bu, ternyata saya tuh setiap hari diajak sama teman-teman Bu. Diajak kenapa?
Katanya Yuda nggak bisa main bola katanya nih. Terus Yuda marah. Iya bu, tiap hari diejek gitu kan. Terus saya jawab, iya Yud, ibu tahu semua manusia itu punya kesalahan. Ibu juga punya kesalahan. Itu cara diskusinya. Ibu juga punya kesalahan. Teman-teman kamu juga pernah melakukan kesalahan. Gitu. Nah, mengapa ibu panggil ke sini? Yuda, setelah ibu panggil ke sini, nanti bisa berubah nggak? Iya bu, saya berubah. Nah, supaya Yuda nggak berantem lagi, itu apa yang ingin Yuda lakukan? Ini bu, saya nanti nggak gampang marah lagi. Terus kita kasih penguatan terakhir, supaya Yuda nggak berantem tiap hari. Yuda harus jangan gampang emosi dengan teman. Di sekolah itu kan banyak teman, kadang kesenggol, kadang ini. Tapi satu sekolah itu adalah kita satu saudara, satu keluarga, gitu. Jangan gampang emosi. Ya Yuda ya bu, ingat nggak? Ayo, nggak gimana caranya supaya nggak berantem lagi? Ini bu, saya nggak boleh gampang emosi, gitu kan dia seperti itu. Intinya seperti itu. Jangan datang langsung melotot kita. Kenapa kamu kan berantem? Karena setiap hari berantem terus, biar bikin pusing, namanya gitu. Saya juga pernah seperti itu. Setelah saya tahu ada segitiga restitusi ini, Tobat. saya tobat dan saya nggak taunya ada ini. Tuh ibu ya. Lanjut. Nah ini saya supaya Bapak dan Ibu jelas ya masalah segitiga restitusi, saya ingin Bu Siti dengan Bu Leni untuk mempraktekkan ke depan. Kalah guru. Selamat pagi Mbak Leni. Selamat pagi Bu. Mbak Leni, aku ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya untuk manggil ke sini. Dan Ibu minta maaf karena mengganggu waktunya istirahat Mbak Leni. Mbak Leni tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu. Coba dipikir-pikir dulu, diingat-ingat apa yang terjadi beberapa hari ini dengan Mbak Leni, dengan peraturan sekolah kita. Coba diingat dulu Mbak Leni. Tahu Bu, kayaknya saya Ya, coba apa ya? kemarin saya mencontek Bu teman, mencontek tugas kalau di sekolah ketika Bu guru ngasih tugas, saya pusing terus saya nyontek, terus kawan saya marah-marah sama saya cubit juga ya. Seperti itu ya. Jadi Mbak Leni kemarin mencontek kerjaan kawan, terus kawannya marah. Terus Mbak Leni apakan kawannya? Saya cubit, Sakit nggak? nggak tahu dia nangis. Oh, dia nangis. Berarti kalau dicubit sampai dia nangis sakit nggak? Sakit Bu. Mbak Leni tahu nggak itu kenapa dicubit sama dia? Karena Mbak Leni tadi sudah mencontek kerjaannya dia. Terus dia marah, Mbak Leni malah mencubit. Salah apa benar Mbak Leni? Salah Bu. Terus menurut Mbak Leni kayak gitu gimana? Mungkin saya nggak boleh nyontek Bu ya. Gimana Mbak Leni kalau supaya Mbak Leni nggak mencontek itu gimana coba? Saya harus mengerjakan tugas dengan benar-benar Bu, Supaya bisa supaya tidak mencontek pekerjaan teman lagi.
Kalau misalkan Mbak Leni mengganggu temennya, dicubit sampai nangis, itu berarti Mbak Leni sudah melanggar keyakinan kelas kita ya. Salah apa benar dong, Mbak? Salah, Bu. Saya sudah melanggar keyakinan kelas, Bu. Berarti besok tidak diulangi. Ulangi lagi. Mbak Leni sudah tahu itu adalah salah, dan Mbak Leni tahu bagaimana caranya supaya tidak mencontek lagi. Dengan apa, Mbak Leni? Dengan belajar lebih giat lagi. Kita coba untuk kedepannya Mbak Leni ya. Terima kasih Mbak Leni, dan semoga kita bersama bisa berusaha untuk yang lebih baik. Terima kasih Mbak Leni. Nah, demikianlah Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh kita merestitusi anak didik kita yang membuat kesalahan ya, atau mempunyai kasus di kelas. Jadi intinya kita sebagai guru itu menyelesaikan masalah harus menggunakan tahapan-tahapan restitusi. Segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang saya tadi sebutkan. Jangan lagi ya Bu ya, kita dengan anak melotot matanya, membuat kesalahan, tambah kita pelototi, tambah kita jauhi gitu misalnya ya. Nah, untuk hari ini kita sekarang telah tahu ya bahwa itu adalah keliru selama ini, dan mari kita bareng-bareng perbaiki. Saya juga seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya juga seperti itu. Sama, bukan saya berarti nggak pernah, karena saya tuh pernah seperti itu. Selanjutnya adalah itu bagian dari itu, nah itu tadi bagian dari segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar, itu kata-katanya ya Bu ya. Menstabilkan identitas itu kata-katanya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kita turunkan dulu hati, kita stabilkan dulu hati anak itu. Dengan kata-kata seperti itu, hati anak akan stabil dia. Ya, merasa dihargai, merasa dilindungi, itu. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu adalah contoh dari bagian dari segitiga restitusi tadi, yaitu bagian validasi tindakan yang salah. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini, apa keyakinan kelas kita? Nah, setelah anak kita dudukkan membuat kesalahan, kita kan semua sebagai guru membuat keyakinan kelas ya. Nah, anak itu disadarkan sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang terakhir ya. Ini bagian keyakinan, menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan menumbuhkan motivasi intrinsik ya untuk anak ya. Dia menyadari kesalahan yang dia buat tanpa dipaksa oleh siapapun. Tuh ya Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Ini nggak saya setting, nggak saya buat ibu-ibu. Ini memang benar saya ambil anak yang punya kasus di kelas saya. Ya, jadi saya panggil saya ini adalah praktek saya kemarin. Nah itu, nggak saya setting, nggak saya apa, itu saya tanya langsung dengan dia. Ya, saya tanya langsung dengan dia karena dia memang kasusnya tiap hari berantem. Ya ibu mungkin kalau ini ibu bilang dari adik-adik mungkin tahu ya. Nah itu kemarin saya restitusi, saya ini praktekkan itu. Sudah ya bu? Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Udah, apa? Lanjut. Matikan. Sudah. Terima kasih atas penyampaiannya. Menggunakan 3 tahapan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya saya menyampaikan materi. Sekarang saya minta mohon dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi atau umpan balik pada kesempatan hari ini ya, tentang materi yang tadi saya sampaikan. Kepada Bu Neng mohon maaf, minta tolong dibagikan apa yang telah Bapak Ibu peroleh hari ini, perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pengibasan saya hari ini. Yang ada lemnya yang ditempel ya, yang ditulis, yang nggak ada lemnya nanti kebalik. Refleksi atau umpan balik. Bapak dan Ibu setelah mendengarkan paparan saya tentang budaya positif tadi. Pakai mic, Bu. Kayak tadi kan belum pengibasan ya, belum mendengarkan materi yang saya sampaikan itu seperti apa. Dan sekarang apa yang setelah saya melakukan pengibasan ini, Bapak Ibu seperti apa rasanya itu? Kalau sudah ditempel di papan depan, ya.
biar nanti saya yang balik pada waktu bacaan. Maklum Bu, udah siap. Berbeda lagi. Ya. Udah tua. Oh, Bu ini kreatif ya. Ya lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih dari 10 nggak Bu? Kurang ada. Iya. 2 kali. Ini masih mbaknya masih satu. Oh, kurang sih. Udah semua? Udah? Udah semua? Masnya? Udah? Udah. Ini pas waktu dulu 10. Masih belum ya? Mas, buat mana? Pas 10 jadi. Nah, ini sih Kak. Namanya apa? Kertasnya. PR. Udah ngantuk kayaknya ya. Sampai udah ngantuk. Kira-kira breaking dulu. breaking dulu lalu. Oh iya, Breakingnya apa Pak Iwan? Marino. Oh, mari. mari. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Ya, nah sebentar ya, nanti saya itu. Apa nyanyikan ini dulu? Iya, profil. Saya nyanyi dulu. Pelajar Pancasila beriman dan beragama. Satu, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan tema pada hari ini yang kita sampaikan. Kita hari ini menyampaikan budaya positif, tapi masuk juga situ. Coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Once again. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin membacakan refleksi Bapak Ibu. Refleksi yang Ibu tulis, Bapak Ibu tulis ya, akan saya bacakan. Dengan adanya kegiatan pengibasan ini, budaya positif ini, kami lebih paham bagaimana cara menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Ini kalau saya bacakan semua lama ya, saya akan bacakan 2 saja. Ya, terima kasih ya. Ini nggak ada namanya, nggak ada namanya ya. Pria misterius ya. Nah, jadi yang kemarin belum tahu sekarang jadi tahu ya apa itu budaya positif, dan semoga kita dapat menerapkan dengan anak-anak untuk dalam kita mengajar nanti ya. Yang kedua,
Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 CGP angkatan 9 tentang budaya positif ini, saya jadi mengerti dan paham bagaimana statusnya menjadi seorang guru yang baik dan profesional. Nah itu mungkin rata-rata seperti itu ya, pada umumnya seperti itu ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mari kita sebagai pendidik untuk mengajar, untuk membawa anak-anak, untuk mendampingi anak-anak untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.